Film diawali dengan memperlihatkan seorang cewek cantik dan polos bernama Tessa. Di sini diceritakan bahwa Tessa sedang bersiap-siap untuk menjalani kuliah perdananya. Terlihat juga ibunya dan seorang cowok yang bernama Noah yang tak lain adalah kekasihnya Tessa. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju asrama kuliah. Dan sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan dua orang cewek bergaya metal yang salah satunya adalah teman sekamar Tessa bernama Step. Melihat hal itu, ibunya pun berniat menemui pihak kampus untuk memindahkan Tessa ke kamar lain. Namun Tessa meyakinkan ibunya bahwa dia akan baik-baik saja dan bisa menjaga dirinya dengan baik. Setelah mendengar ucapan Tessa, akhirnya ibunya pun percaya. Kemudian ibunya dan Noah kembali pulang. Keesokannya, kuliah pertama Tessa pun dimulai. Saat akan memasuki ruang kelas, dia berkenalan dengan seorang cowok yang bernama Landon. Tessa pun sangat antusias saat menjalani kuliah pertamanya. Pada malamnya, ketika Tessa selesai mandi dan akan memakai baju, terlihat seorang cowok berada di kamarnya. Cowok itu bernama Hardin. Tessa pun kaget, lalu menanyakan keberadaan Hardin bisa ada di kamarnya. Tak lama berselang, Step datang lalu mengatakan bahwa Hardin adalah temannya dan ia akan pergi ke pesta dengan Hardin. Step pun mengajak Tessa pergi ke pesta, tapi Tessa menolaknya. Keesokannya, saat Tessa sedang belajar, tiba-tiba ia dihampiri oleh Step. Di sini Step mengajak Tessa untuk ikut ke sebuah pesta pada nanti malam. Step mengatakan pesta ini bisa sebagai ajang pengenalan Tessa kepada teman yang lain. Awalnya Tessa menolak ajakan Step. Namun Step harus memaksanya hingga akhirnya Tessa pun mau pergi ke pesta itu. Malam pun tiba. Tessa dan Step pun berangkat menuju ke pesta itu. Sesampainya di sana, terlihat suasana di pesta itu begitu ramai. Kemudian Step mengenalkan Tessa pada temannya yang lain. Di pesta ini juga ada Hardin, cowok yang tadi berada di kamar Tessa. Di sini Tessa ditawari untuk minum oleh temannya Step. Tapi Tessa menolaknya karena ia tahu bahwa itu tak baik. Pada akhirnya mereka bermain truth or dare dan menantang Tessa untuk bercumbu dengan Hardin. Tapi Tessa menolak tantangan itu karena tak wajar. Tessa yang merasa kecewa akhirnya kembali pulang. Keesokannya saat Tessa sedang menjalani kelas kuliahnya, terlihat Hardin sedang memberikan pendapatnya tentang sebuah buku. Namun Tessa menyanggah pendapat dari Hardin itu. Kemudian ia memberi pendapatnya yang berseberangan dengan Hardin tentang buku itu. Mereka pun beradu argumen dan membuat Tessa kesal pada Hardin. Selesai kelas, Landon menghampiri Tessa. Lalu Tessa kembali melampiaskan kekesalannya dengan Hardin kepada Landon. Landon mengatakan sebenarnya Hardin tidak seperti itu. Ia hanya merasa kesepian. Di sini diketahui bahwa Landon dan Hardin akan menjadi saudara karena kedua orang tua mereka akan menikah. Pada malamnya, Tessa dan Step berada di sebuah tempat tato. Mereka pun berbincang-bincang yang akhirnya pada perbincangan ini diketahui bahwa selama ini seluruh hidup Tessa telah diatur oleh ibunya dari sejak Tessa kecil. Dan Noah merupakan satu-satunya pria yang dekat dengan dia. Hal tersebutlah yang menjadikan Tessa selama ini menjadi pribadi yang lugu dan polos. Keesokannya saat Tessa membeli kopi, ia tak sengaja melihat Hardin duduk sendirian. Hardin yang melihatnya segera menghampiri Tessa dan mengatakan bahwa dia selalu memikirkan Tessa sejak kejadian malam. Dia pun ingin mengajak Tessa ke sebuah tempat rahasianya. Pada awalnya Tessa menolak ajakan Hardin. Namun setelah berpikir sejenak, tak ada salahnya untuk Tessa mengenal Hardin secara dekat. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju ke tempat rahasianya Hardin. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah danau yang tenang. Di danau ini, Hardin bisa menenangkan dirinya dari segala masalah yang dia hadapi. Hardin pun mengajak Tessa untuk berenang bersama agar bisa menikmati ketenangan danau itu. Dengan suasana yang mendukung dan keheningan antara mereka berdua,
Akhirnya Tessa dan Hardin pun bercumbu mesra. Sepulangnya dari danau, terlihat Tessa dan Hardin berada di sebuah kafe. Mereka sedang berbincang-bincang untuk lebih mengenal satu sama lain. Namun tanpa diduga, dua teman Hardin datang dan menghampiri mereka. Hardin pun menyuruh Tessa untuk meninggalkan mereka sejenak. Setelah itu, Tessa mengatakan bahwa ia akan memberitahu Noah tentang kedekatannya dengan Hardin agar tak ada pertengkaran. Namun Hardin tiba-tiba emosi dan berkata bahwa yang mereka lakukan di danau tadi hanya untuk bersenang-senang saja dan jangan membawa namanya pada orang lain. Tessa yang mendengarnya menjadi kesal dan pergi seketika. Keesokannya sepulang Tessa kuliah, tiba-tiba Noah datang untuk memberi kejutan pada Tessa. Tessa pun mengajak Noah ke sebuah pesta di mana di pesta itu juga ada Hardin. Hardin terlihat cemburu melihat Tessa dengan Noah. Singkat cerita, mereka bermain nyedot kertas antar bibir ke bibir. Saat akan mulai giliran Tessa, tiba-tiba Hardin marah dan langsung menghajar temannya itu. Sepulangnya dari pesta, Tessa mendapat telepon dari London. Dia pun langsung menuju ke tempat London. Sesampainya di sana, Tessa melihat Hardin yang didampingi sebotol ciu. Hardin mengatakan bahwa dia sangat kesal pada ayahnya karena ayahnya akan menikah dengan ibunya London. Tessa pun berusaha menenangkannya. Namun tiba-tiba Hardin melemparkan botol ciunya sampai hancur. Saat Tessa akan membersihkan pecahan botol tersebut, tanpa sengaja ia terluka di tangannya. Hardin pun segera mengobati luka di tangan Tessa sambil mengatakan bahwa hidupnya berantakan. Tessa yang mengetahui itu menjadi empati pada Hardin. Setelah itu, mereka pun melakukan mantap-mantap dengan penuh kenikmatan. Keesokannya, saat Tessa terbangun setelah mantap-mantap, dia teringat dengan Noah dan langsung mendatanginya. Saat Tessa sedang menjelaskan kemana ia pergi semalam, tiba-tiba Hardin datang pada mereka. Akhirnya Noah pun mengerti kemana Tessa pergi semalam tadi. Noah sangat tidak menyangka bahwa Tessa bisa seperti itu, kemudian ia pun beranjak pergi. Tessa pun sangat sedih dengan keadaannya saat ini. Ia melewati hari demi hari dengan sendiri tanpa ingin diganggu oleh siapapun. Di suatu hari, tiba-tiba Tessa mendatangi Hardin yang sedang sendiri. Ia pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia lebih merasa hidup dan bahagia saat bersama dengan Hardin. Mereka pun melewati hari-hari dengan bahagia, dengan penuh senyuman dan kehangatan pasangan. Tibalah waktu saat mereka akan mantap-mantap. Tapi sayangnya, saat sedang sengit-sengitnya, tiba-tiba ibu Tessa datang dan memergokinya akan mantap-mantap. Saking marahnya dengan Tessa, ibunya menyuruh Tessa untuk memilih antara dirinya atau Hardin. Secara tak terduga, Tessa menjawab ia lebih memilih Hardin daripada ibunya karena hidupnya lebih bahagia saat bersama Hardin. Dengan perasaan sedih, ibunya pergi meninggalkan Tessa. Setelah kejadian itu, kini Tessa dan Hardin hidup bersama atau disebut kumpul babi. Tessa merasakan bahagia bersama Hardin, dan ia menjalani hari demi hari dengan penuh senyuman dan kehangatan pasangan. Singkat cerita, kita diperlihatkan saat Tessa dan Hardin menghampiri acara pernikahan ayah Hardin dan ibu London. Di sini terlihat bahwa Hardin merasa tidak nyaman dengan mendatangi pesta pernikahan ayahnya itu. Namun Tessa selalu menenangkan Hardin dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tessa pun mengajak Hardin untuk berdansa romantis supaya bisa menikmati pesta pernikahan ayahnya. Mereka pun berdansa dengan penuh kesengitan. Sepulangnya dari pesta pernikahan karena sudah tak kuat menahan sangitnya, akhirnya mereka pun mantap-mantap dengan penuh kenikmatan.
Di suatu malam ketika diperlihatkan saat Tessa dan Hardin sedang bersama teman-temannya di sebuah kafe, secara tak terduga salah satu teman Hardin bernama Molly mengatakan bahwa Hardin mendekati Tessa itu hanya untuk sebuah permainan saja. Karena saat pesta yang lalu, ketika bermain Truth or Dare yang dimana tantangannya bercumbu dengan Hardin, Tessa tidak mau melakukannya. Jadi karena sebab itulah Hardin mendekati Tessa. Mendengar hal itu, Tessa sangat marah dan kecewa pada Hardin. Di sini Hardin mencoba menjelaskan bahwa awalnya ia memang melakukan permainan itu. Tapi dengan berjalan seiringnya waktu, kini ia benar-benar menyayangi Tessa. Karena sudah sakit hati, Tessa pun pergi meninggalkan Hardin. Keesokannya Tessa pergi menemui ibunya. Ia meminta maaf atas tindakannya selama ini yang telah menyakiti hati ibunya. Setelah itu ia pergi menemui Noah. Ia meminta maaf atas kejadian kala itu. Ia tak bermaksud untuk menyakiti hati Noah. Scene berpindah ketika jam kuliah selesai. Tiba-tiba sang dosen memberi Tessa sebuah makalah. Ternyata makalah itu dititipkan oleh Hardin untuk Tessa. Di dalam makalah itu terdapat foto-foto Tessa dan ungkapan perasaan Hardin yang telah menyesal. Dan sebenarnya selama ini ia sungguh menyayangi Tessa dengan tulus. Di scene akhir terlihat Tessa yang merenung sendirian di tepi danau. Tak lama berselang Hardin datang dan mengatakan bahwa ia mencintai Tessa. Cerita pun selesai.